Sebelum masuk ke season 2 guys, Bang Moli mau ngingetin lagi kalau di season 1 Haniwa telah diberikan oleh Jelamarel ke salah satu jenderal Trifantian, yaitu Edo Foss, yang ternyata Edo adalah adik dari Baba Foss. Maka dari itu, Baba, Kofun dan Paris menuju kerajaan Trifantian, dan saat berada di wilayah Trifantian, maka mereka pun melawan 3 orang pasukan penjaga yang sedang berjaga di dalam hutan. Setelah berhasil mengalahkannya, maka Baba menyuruh Kofun dan Paris untuk berkemah di dalam hutan tersebut. Sedangkan Baba akan masuk ke dalam kerajaan Trifantian menyelamatkan Haniwa. Baba pun berpesan kepada mereka, jika Baba tidak kembali dalam 7 hari, berarti Baba telah tewas dan mereka harus segera pergi dari hutan tersebut. Setelah itu, maka mereka pun berpencar. Baba pun telah tiba di pos kerajaan Trifantian dengan menyamar menggunakan baju zirah dari pasukan Trifantian yang telah Baba bunuh. Maka Baba akhirnya berhasil masuk ke dalam kerajaan Trifantian itu. Kemudian Baba mengunjungi teman lamanya yang bekerja sebagai seorang pembuat senjata di kerajaan tersebut. Dia bernama Yakis. Baba lalu menjelaskan alasannya kembali datang ke Trifantian karena adiknya Edo menculik anaknya dan menyembunyikannya. Lalu Yakis memberitahu Baba jika dia sama sekali tidak tahu. Namun jika Edo menculik seseorang, maka Edo kemungkinan akan menyembunyikannya di penjara khusus di pos ketiga. Yakis kemudian menunjukkan sebuah jalan rahasia yang bisa dilalui Baba agar bisa menuju penjara tersebut. Di mana saat Baba telah melewati jalan itu, maka Baba akan bertemu dengan seseorang yang akan menunjukkan sebuah terowongan rahasia menuju penjara tempat Edo menahan anaknya. Setelah tiba di dalam pembangkit batu bara itu, maka Baba bertemu dengan orang yang dimaksud oleh Yakis. Orang itu lalu menuntun Baba setelah mendapatkan sejumlah uang dari Baba. Lalu orang tersebut membawa Baba ke sebuah terowongan yang akan membawa Baba menuju pos ketiga, tempat di mana anaknya ditahan oleh Edo. Tapi orang itu berpesan agar Baba melewatinya dengan cepat karena jalan itu dipenuhi oleh batu bara yang sedang terbakar. Kemudian Baba pun merangkak di dalam terowongan yang sangat panas itu. Dan setelah itu, Baba sampai di sebuah tempat yang diarahkan oleh Yakis. Maka akhirnya, Baba pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Namun ternyata, orang yang mengantar Baba itu telah membohongi Baba. Karena orang itu menginginkan hadiah yang lebih besar jika dia berhasil memberikan Baba ke pasukan Edo. Lalu karena telah dibohongi, maka Baba membunuh semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Kemudian setelah Baba berhasil keluar dari ruangan tersebut, maka Baba lalu menghadapi pasukan Edo yang sedang berjaga di luar. Namun karena jumlah pasukan tersebut sangatlah banyak, maka Baba pun akhirnya berhasil ditangkap. Baba pun lalu dibawa menuju ruangan khusus, di mana tangan dan kakinya dirantai agar tidak bisa kabur. Lalu adiknya yaitu Edo pun datang melihat kakaknya tersebut. Baba lalu meminta maaf kepada Edo dan menyuruh Edo untuk melepaskan Haniwa. Tapi Edo jelas tidak mau. Edo akan menyiksa Baba sedikit demi sedikit agar membalaskan dendam Edo selama ini kepada kakaknya itu. Maka pengawal yang ditugaskan mencabuk itu menyiksa Baba sepanjang malam di ruangan tersebut. Lalu setelah semalaman disiksa, pada keesokan harinya Edo kembali datang menemui kakaknya itu. Edo lalu memberitahu jika nantinya Haniwa akan dijadikan wanita untuk melahirkan bayi-bayi yang mempunyai indera penglihatan. Karena Edo berencana akan membentuk pasukan khusus yang bisa melihat. Dan setelah Haniwa tidak bisa melahirkan lagi, maka Edo akan membunuh Haniwa. Setelah disiksa berhari-hari, maka Baba kemudian dimasukkan ke dalam sebuah penjara. Dan ternyata di dalam penjara tersebut, Baba bertemu dengan Tamakti Jun yang ternyata masih hidup. Baba yang mendengar suara Jun pun mengatakan jika dia berhasil keluar, maka Baba akan membunuh Jun karena telah membunuh istrinya Magra. Tapi Jun meluruskan hal itu. Jun memberitahu Baba jika Magra masih hidup karena Jun tidak mungkin membunuh Magra, yang ternyata Magra adalah saudari dari Ratu Ken. Tapi Baba seakan-akan tidak mempercayai perkataan Jun itu. Namun Baba tetap berharap apa yang dikatakan Jun itu benar, yaitu Magra masih hidup. Sementara itu Haniwa dipenjara di sebuah penjara khusus, di mana Haniwa diawasi oleh seorang letnan kepercayaan Edo. Dia bernama Uren. Saat melihat Uren, maka Haniwa mempertanyakan alasan Edo menangkapnya. Uren lalu mengatakan jika Edo adalah adik dari Baba Foss, dan Edo telah mencari kakaknya itu selama 25 tahun untuk membalaskan dendam kematian ayahnya yang dibunuh oleh Baba Foss. Namun ternyata Letnan Uren adalah manusia yang bisa juga melihat, sama seperti Kofun dan Haniwa. Tapi Uren bukanlah anak dari Jelamarel, melainkan sama seperti orang pada umumnya yang juga buta. Kemudian pada keesokan harinya saat Uren mau memberi makan Haniwa, tiba-tiba saja Haniwa menyerang Uren dari belakang. Dan saat Haniwa sudah memiliki kesempatan untuk membunuh Uren, Haniwa
tidak sanggup melakukan hal itu. Dan mungkin dari peristiwa itu, maka membuat mereka berdua menjadi saling suka satu dengan yang lain. Yap, kalian tidak salah dengar guys. Mungkin ini bagian terburuk dari serial film ini karena ada unsur LGBT-nya guys. Nah, saat itu, Uren membuka rantai besi di kaki Haniwa. Kemudian Uren mengajak Haniwa keluar dari penjara tersebut dan memperlihatkan kota Trifantian kepada Haniwa. Kemudian mereka sampai di sebuah gedung apartemen yang telah terbengkalai. Uren lalu membuka salah satu kamar yang ada di sana, di mana kamar itu masih sangat lengkap, tidak ada kerusakan, hanya ada debu yang menyelimuti kamar tersebut. Setelah mengajak Haniwa berkeliling kota Trifantian, maka Uren membawa Haniwa kembali ke penjara khususnya. Uren lalu memberitahu Haniwa jika dia berjanji akan selalu menjaga Haniwa. Tapi tiba-tiba saja Edo datang ke penjara tersebut. Edo memberitahu Uren agar membawa Haniwa keluar dan menemuinya di jalanan kota. Uren pun akhirnya melaksanakan perintah Edo. Dan saat tiba di jalanan kota Trifantian, alangkah terkejutnya Haniwa karena melihat ayahnya yang sedang terkurung di dalam kurungan besi. Edo yang melihat itu lalu memberitahu Baba jika dia sengaja mempertemukan mereka berdua untuk yang terakhir kalinya karena Edo akan segera mengeksekusi Baba. Setelah itu Edo memerintahkan agar Baba dibawa lagi ke penjara, sedangkan Haniwa dibawa ke rumah Edo. Uren pun hanya bisa melihat Haniwa dibawa pergi oleh prajurit Trifantian itu. Kemudian karena Uren merasa sangat sayang kepada Haniwa, maka untuk membuktikannya, Uren lalu datang ke penjara yang menahan Baba Foss. Setelah membunuh semua penjaga, maka Uren lalu masuk ke dalam sel tahanan Baba dan memberitahu jika dia akan mengeluarkan Baba dan pergi menyelamatkan Haniwa bersama-sama. Baba pun meminta kepada Uren agar mengeluarkan Tamakti Jun karena hanya Jun yang bisa membawa mereka menuju kerajaan Payan dengan selamat. Setelah Uren mengeluarkan mereka berdua, Uren lalu mengajak mereka berdua menuju ke rumah Edo, tempat di mana Haniwa ditahan. Satu persatu penjaga di rumah Edo pun mereka lumpuhkan. Kemudian mereka pun berpencar untuk mencari Haniwa, sedangkan Jun akan berjaga di luar rumah Edo. Kemudian Uren yang datang tepat waktu berhasil menyelamatkan Haniwa yang sudah akan diperkosa oleh prajurit yang ditugaskan oleh Edo. Dengan sangat ketakutan, Haniwa memeluk Uren yang telah menyelamatkannya. Sementara itu, Baba pun bertemu dengan adiknya, yaitu Edo. Maka perkelahian antara mereka berdua tidak terhindarkan. Dan saat Edo sudah hampir membunuh kakaknya itu, tiba-tiba saja Haniwa datang dan memanah Edo. Dan Haniwa pun berhasil menyelamatkan ayahnya. Kemudian saat Baba sebenarnya bisa membunuh Edo agar Edo tidak mengejar mereka lagi. Namun Baba tidak sanggup membunuh adiknya itu. Baba hanya menyuruh Edo untuk tidak mengejar mereka lagi. Mereka pun kemudian segera keluar dan menyelamatkan diri. Dan saat berada di luar, Haniwa hampir saja membunuh Jun. Untungnya saja Baba berhasil mencegah Haniwa dan akan menjelaskannya nanti. Untuk saat ini, mereka harus segera keluar dari kerajaan Trifantian sebelum pasukan Edo datang dan menangkap mereka. Dan saat berada di gerbang kerajaan, Haniwa mengajak Uren untuk ikut bersama dengan mereka. Namun Uren tidak bisa meninggalkan kerajaan Trifantian. Uren lalu menyuruh Haniwa agar segera pergi karena dia akan menutup pintu gerbang kerajaan agar pasukan Edo tidak bisa mengejar mereka. Karena Trifantian tidak memiliki raja dan hanya dijalankan oleh para dewan dan juga jenderal militer. Maka dari kejadian itu, Edo disidang oleh Dewan Kerajaan, di mana mereka menuntut agar Edo mencari siapa yang telah membebaskan Tamakti Jun, dan juga mencari dan menangkap Tamakti Jun dan juga Baba Foss yang telah melarikan diri. Sementara itu Kofun dan Paris yang sedang berkemah di hutan dekat kerajaan Trifantian kedatangan pasukan dari kerajaan Pensa. Mereka adalah pasukan yang disuruh Putri Magra untuk mencari anaknya yaitu Kofun dan Haniwa. Kofun pun mengatakan jika ibunya telah meninggal, tapi pasukan itu mengatakan jika Putri Magra masih hidup. Paris yang bisa merasakan jika prajurit itu berkata jujur, maka yakin jika Magra benar masih hidup. Untuk itu, Paris menyuruh Kofun untuk segera pergi ke Pensa untuk bertemu dengan ibunya, sedangkan Paris akan tetap tinggal menunggu Baba dan Haniwa. Tapi beberapa hari kemudian, Paris yang berkemah di salah satu gua ditangkap oleh sekelompok orang. Sedangkan Baba, Haniwa, dan Jun menemukan tempat persembunyian Paris dan Kofun. Baba pun khawatir karena mereka pergi sebelum 7 hari dari perintahnya. Kemudian saat mereka berjalan lagi, Jun menemukan bekas jejak dari anak buahnya, yaitu seorang pemburu penyihir. Jun pun yakin jika Paris dan Kofun telah dibawa menuju Magra, tapi mereka tidak tahu keberadaan Magra di mana. Lalu Haniwa melihat tulisan Kofun jika mereka dibawa menuju kerajaan Pensa. Saat mereka sedang berjalan menuju Pensa, Jun lalu memberitahu bagaimana asal-usul Magra. Kemudian tiba-tiba saja, Baba merasakan jika mereka sekarang dalam bahaya dan muncullah sekelompok orang dengan menggunakan senjata.
Jun lalu memberitahu jika mereka hanya akan lewat dan melanjutkan perjalanan. Tapi saat mereka kembali berjalan, pemimpin kelompok tersebut menangkap Haniwa. Maka mereka pun akhirnya bertarung dengan kelompok tersebut. Namun karena mereka sangat kelelahan dan terluka, maka mereka semua tidak bisa mengalahkan kelompok tersebut. Dan saat mereka telah terdesak, tiba-tiba saja beberapa orang datang dan membunuh kelompok tersebut. Dan ternyata kelompok tersebut datang bersama dengan Paris. Setelah membunuh mereka semua, Paris lalu membawa mereka menuju tempat yang aman untuk memulihkan kondisi mereka semua. Tapi, salah satu wanita yang menyelamatkan mereka yang bernama Charlotte akan membunuh Jun karena Jun adalah seorang jenderal penyihir. Tapi Baba mengatakan jika untuk saat ini Jun berada di pihak mereka. Mereka pun akhirnya sampai di perkemahan kelompok tersebut, di mana kelompok itu adalah kelompok penjaga rahasia yang dibentuk untuk mencari dan melindungi seseorang yang memiliki penglihatan, di mana Paris ternyata dulunya adalah salah satu anggota kelompok tersebut. Paris kemudian memberitahu hal itu kepada Haniwa secara diam-diam. Paris memberitahu jika dulunya dia adalah salah satu kelompok itu. Kemudian pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang mereka temukan yang bisa melihat. Maka Paris pun merawat dan melindunginya. Kemudian pada suatu hari, Paris memberikan buku yang telah mereka sembunyikan untuk dipelajari anak tersebut. Dan anak itu pun mempelajari buku itu semuanya. Namun karena semua buku telah dipelajari, maka anak itu pun pergi meninggalkan Paris dan kelompoknya dengan membawa seluruh buku tersebut. Dan karena hal itulah, Paris merasa sangat bersalah. Paris lalu memberitahu jika anak laki-laki tersebut adalah Jelamarel, ayah Kofun dan Haniwa. Di pagi harinya, saat Jun meraba peta yang akan mereka lalui, Jun memberitahu jika rute yang akan mereka lalui membutuhkan 13 hari perjalanan untuk sampai di kota Pensa. Tapi Charlotte memberitahu bahwa ada rute lain yang bisa mereka lalui untuk menuju kerajaan Pensa. Namun saat Baba meraba peta tersebut, jalan itu tertutup oleh sebuah tebing. Charlotte lalu mengatakan jika itu adalah jalur rahasia dan tebing yang ada di peta tersebut tidak ada. Itu karena mereka lah kelompok penjaga yang membuat peta tersebut. Sementara itu, Edo yang curiga jika yang membebaskan Baba adalah anaknya yaitu Kofun. Maka Edo pun mendatangi Jelamarel yang tidak dibunuh oleh Baba. Edo pun datang untuk menanyakan hal itu kepadanya. Namun Jelamarel memberitahu Edo jika Baba telah datang ke rumahnya dan mengambil Kofun secara paksa. Edo pun heran kenapa Baba masih membiarkan Jelamarel hidup setelah mengetahui jika Jelamarel memberikan Haniwa kepadanya. Lalu Edo meraba wajah Jelamarel dan mengetahui jika Baba telah membuat Jelamarel menjadi buta. Edo lalu memenggal kepala Jelamarel hingga terputus. Olomon yang melihat itu pun menjadi sangat histeris. Tapi Olomon tidak bisa berbuat apa-apa. Edo lalu memberitahu jika sekarang Olomon dan semua saudara-saudaranya akan menjadi tahanan Edo di rumah ini. Untuk itu, Edo memerintahkan salah satu pengawalnya yang bernama Tormada untuk tinggal dan mengawasi anak-anak Jelamarel di rumah tersebut. Lalu karena luka di punggung Baba sudah sangat parah, maka Paris lalu menyarankan agar mereka mencari suku Valier yang tidak jauh dari mereka. Namun Jun tidak bisa ke suku Valier karena sudah ada begitu banyak penduduk di suku itu yang telah dia bantai. Maka dari itu, Jun akan menunggu mereka, sedangkan Baba dan yang lainnya akan pergi ke suku Valier untuk menyembuhkan luka di punggung Baba. Sementara itu, Edo mendapatkan informasi jika Putri Magra telah kembali dan memiliki 2 anak dan keduanya bisa melihat. Edo pun khawatir karena Magra sekarang ada di Pensa, tidak jauh dari Trifantian. Tapi salah satu dewan itu mengatakan jika Pensa belum cukup kuat untuk menyerang Trifantian. Mereka juga tidak bisa menyerang Pensa karena di perbatasan di bagian barat, suku Ganit masih selalu saja melakukan perlawanan kepada Trifantian. Untuk itu, maka dewan tersebut akan mendiskusikannya terlebih dahulu untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu di malam harinya, saat kepala suku Valier sedang berbincang-bincang dengan Baba dan yang lainnya di aula, tiba-tiba saja Jun masuk dan akan menyerahkan diri kepada kepala suku tersebut. Haniwa yang melihat itu lalu memberitahu Baba. Kemudian Baba mencegah Jun melakukan hal itu dan membawanya segera keluar dari aula. Jun lalu mengatakan jika dia ingin menebus dirinya kepada kepala suku Valier. Tapi Baba hanya mengizinkan hal itu terjadi jika Jun berhasil membawa mereka menuju Magra. Tapi tanpa Baba sadari jika Bow yang ada di season 1 yang terluka dan dirawat di suku tersebut melihat Baba membawa Tamak Tijun. Kemudian saat Tamak Tijun pergi menjauh dari desa Valier lagi, Bow mengikutinya dari belakang. Tapi tiba-tiba saja Paris mencegat Bow. Paris lalu mengatakan jika Jun berada di pihak mereka sekarang dan hanya dia yang bisa membawa mereka menuju Magra. Bow pun harus menahan kembali dendam ibunya yang tewas dibunuh oleh Jun dan pasukannya. Bow lalu memerintahkan Paris untuk segera pergi sebelum matahari terbit. Sementara itu, saat mereka telah pergi dari suku Valier, Jun menceritakan jika saat Ratu Ken telah menusuk jantungnya dengan pisau, maka Jun merasa sudah seperti diambang kematian.
Tapi tiba-tiba saja Jun melihat wajah orang-orang yang telah dia bunuh. Bahkan Jun bisa mendengar tangisan dan merasakan rasa sakit yang mereka rasakan. Mungkin ini adalah hukuman yang Jun harus terima atas perbuatannya selama ini. Paris lalu mengatakan jika saat ini Dewa telah menyuruh Jun untuk berjuang bersama dengan mereka untuk menegakkan keadilan dan memperbaiki kesalahan Jun selama ini karena membela Ratu Ken. Di tempat lain, Ratu Ken dan pasukan kerajaan Payan telah tiba di kota Pensa. Mereka pun disambut oleh penduduk kota Pensa karena kedatangan ratu mereka. Mereka lalu masuk ke dalam istana yang dipimpin oleh raja yang bernama Harlan. Ratu Ken lalu mengatakan jika dia datang untuk menjadikan Pensa sebagai ibu kota kerajaan yang baru. Maka Harlan pun dengan senang hati menerima pemindahan ibu kota tersebut. Lalu pada keesokan harinya, di hadapan seluruh rakyat Pensa, Ratu Ken mengumumkan bahwa Pensa telah resmi dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Payan yang baru. Ratu Ken juga mengumumkan jika yang telah menghancurkan ibu kota kerajaan Payan sebelumnya adalah pasukan dari kerajaan Trifantian. Mereka menyerang karena mendengar kabar jika Ratu Ken telah mengandung bayi dari laki-laki yang memiliki penglihatan. Oleh karena itu, maka Jenderal Gosset memberitahu jika dia telah mengumpulkan dewan yang akan membantu sang ratu dalam menjalankan kerajaan ini. Begitupun dengan Magra yang juga sepakat dengan Jenderal Gosset. Namun Ratu Ken tersinggung dan menyuruh semua orang untuk segera keluar dari aula tersebut. Saat mereka telah keluar, Ratu Ken memberitahu Magra jika dia merasakan bahwa Magra memiliki niatan untuk menentangnya. Magra hanya mencoba agar mereka tidak berperang dengan kerajaan Trifantian karena hal itu akan menimbulkan begitu banyak korban jiwa hanya karena kebohongan dari kakaknya tersebut. Namun Ratu Ken yakin jika mereka akan bisa mengalahkan kerajaan Trifantian. Ken juga mengingatkan adiknya itu jika selama ini dia selalu menjaga dan melindunginya, maka sudah sepantasnya Magra mendukung Ratu Ken. Namun ternyata Raja Harlan sedang bersembunyi di ruangan itu dan telah mendengar semua percakapan mereka berdua. Keesokan harinya, Ratu Ken mengajak adiknya Magra berkeliling kota Pensa. Di dalam perjalanannya, Ratu Ken memberitahu Magra jika Magra harus menikah dengan Raja Harlan karena situasi mereka saat ini belum aman. Maka dari itu, agar mendapatkan kepercayaan dari rakyat Pensa, maka Magra harus menikah dengan Harlan. Setelah berkeliling desa, Boots melihat sang ratu telah membunuh Cora di dalam kamarnya. Wanita yang telah menyelamatkannya dari pengrajin yang bernama Cutter di season 1. Ken lalu memberitahu Boots jika Cora berkata bahwa dia telah keguguran. Dan karena hal itu, membuatnya menjadi marah dan membunuh Cora. Lalu saat Boots mencoba menenangkan sang ratu, Ken yang sudah tidak membutuhkan Boots membunuh Boots setelah menusuk lehernya. Beberapa hari kemudian, Harlan memanggil seseorang yang mengaku adalah pelayan kerajaan Payan yang selamat dari hancurnya bendungan Kanzua. Laki-laki itu mengatakan jika rumor yang beredar tentang kerajaan Payan yang diserang oleh kerajaan Trifantian adalah salah, di mana hari itu sama sekali tidak ada perang. Hanya saja, tiba-tiba saja bendungan itu berhenti mengalir, lalu bendungan yang menjadi istana Ratu Ken itu runtuh dan menghancurkan setiap rumah yang ada di bawahnya, di mana menurutnya hanya ada satu orang yang bisa menghentikan aliran air dari bendungan tersebut, dan orang itu adalah sang ratu. Mendengar itu, maka Harlan lalu membunuh laki-laki tersebut. Kemudian Harlan memotong lidah laki-laki itu dan memberikannya kepada Ratu Ken, di mana Harlan harus membunuh laki-laki itu agar berita yang disampaikan laki-laki tersebut tidak menyebar, yang bisa saja membuat rakyat di kerajaan Payan ini tidak lagi mempercayai sang ratu. Dan sebelum hal itu terjadi, maka Harlan menyarankan agar menikahkan dia dengan adiknya, yaitu Magra, untuk memperkuat hubungan mereka. Karena hanya Harlan yang mampu mengendalikan rakyat Pensa dan juga pasukan di kerajaan Pensa. Kemudian Ratu Ken pergi menemui Magra di kamarnya. Ken lalu memberitahu jika dia mendapatkan kabar jika mereka telah berhasil menemukan Kofun, tapi hanya Kofun saja, sedangkan yang lainnya belum ditemukan. Lalu Ratu Ken memberitahu Magra jika nantinya Kofun tiba di Pensa dan rakyatnya mengetahui jika Kofun adalah seseorang yang bisa melihat, maka Kofun pasti akan dalam bahaya, kecuali jika Magra bersedia menikah dengan Harlan yang akan mengukuhkan posisi mereka dan menjamin keselamatan Kofun. Magra pun akhirnya bersedia, tapi Ken harus memberitahu Harlan jika pernikahan mereka hanyalah sebuah sandiwara. Dan pada keesokan harinya, maka Ratu Ken mengumumkan pertunangan Harlan dan Putri Magra di hadapan para dewan kerajaan. Dan 4 hari lagi, mereka akan melakukan pernikahan yang disaksikan seluruh warga kota Pensa. Namun Magra merasa dia dijebak oleh kakaknya sendiri, di mana dalam perjanjian tersebut, Magra dan Harlan hanya akan bertunangan. Beberapa hari kemudian, Kofun akhirnya tiba di kerajaan Pensa. Namun mereka heran karena merasakan situasi kerajaan tersebut yang sangat sepi. Lalu pengawal kerajaan itu menanyakan hal tersebut kepada para penjaga. Setelah mendapatkan informasi, maka pengawal itu memberitahu Kofun jika ibunya akan segera melangsungkan pernikahan dengan Raja Pensa, yaitu Harlan.
Mendengar itu, maka Kofun lalu mencari ibunya. Dan saat berada di kamar ibunya, Magra sangat senang bisa bertemu kembali dengan anaknya. Kofun lalu menanyakan soal berita pernikahannya dengan Raja Pensa. Magra lalu memberitahu jika ini dia lakukan untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya, termasuk Kofun, Haniwa dan juga Baba. Kemudian, upacara pernikahan Magra dan Harlan pun dimulai. Upacara itu dipimpin oleh Ratu Ken di hadapan seluruh penduduk Pensa. Kofun pun datang dan menyaksikan ibunya itu menikah lagi. Dan karena tidak sanggup melihat hal itu, maka Kofun akhirnya kembali ke dalam istana. Di malam hari, Magra dan Harlan mendatangi Karingan, adik dari Harlan. Magra meminta kepada Karingan untuk menyelinap masuk ke dalam Trifantian dan mencari anak dan suaminya di sana. Mendengar itu, Karingan akhirnya segera pergi menyelinap ke kerajaan Trifantian. Sesudah itu, Magra lalu menemui Kofun. Tapi saat Kofun melihat ibunya itu, Kofun menjadi sudah sangat tidak percaya kepada ibunya setelah semua yang ibunya sembunyikan selama ini. Belum lagi, Kofun masih belum menerima tindakan ibunya yang telah memilih menikah dengan Raja Pensa. Tapi ibunya mengatakan jika ini semua dia lakukan semata-mata hanya untuk melindungi Kofun, Haniwa dan juga Baba. Bahkan barusan, Magra sudah menyuruh prajurit untuk mencari Haniwa dan Baba di kerajaan Trifantian. Dan beberapa hari berjalan, maka akhirnya Baba dan yang lainnya sampai di kerajaan Pensa. Jun yang telah mendapatkan informasi dari prajuritnya mengatakan jika Magra ada di kerajaan Pensa bersama dengan sang ratu. Jun lalu memberitahu Baba dan juga Haniwa untuk mencari Magra di istana kerajaan, sementara dia akan pergi mengumpulkan pasukannya yang masih bisa dipercaya. Kemudian saat Jun telah pergi, Baba lalu memerintahkan Charlotte untuk menjaga Paris dan menunggu mereka. Setelah itu, maka Baba dan Haniwa pun pergi ke istana kerajaan. Setibanya di depan istana, Baba dan Haniwa langsung menerobos masuk ke dalam istana. Para pengawal pun mencoba menangkap Baba dan Haniwa, tapi untungnya saja Magra yang mendengar suara Baba dan Haniwa yang memanggil namanya. Maka Magra pun turun dan menemui Baba dan juga Haniwa. Dan setelah sekian lama akhirnya keluarga mereka kembali berkumpul. Namun di tengah kegembiraan itu, Harlan datang dan memberitahu jika Magra telah menikah dengannya. Mendengar itu, Baba pun seakan-akan tidak percaya, tapi Magra mencoba menenangkan Baba dan akan memberikan penjelasan nantinya. Kemudian mereka pun makan bersama. Paris dan Charlotte pun diajak masuk ke dalam istana dan telah menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Lalu saat mereka makan bersama itu, Ratu Qin memberitahu jika Magra akan pergi sebagai utusan dari kerajaan Payan untuk bertemu dengan perwakilan kerajaan Trifantian dan membahas tentang perdamaian kedua kerajaan tersebut. Mendengar itu, maka Baba pun menolak karena menurut Baba, Trifantian tidak akan pernah berdamai jika perang sudah dideklarasikan. Baba khawatir jika ini hanyalah sebuah jebakan, tapi Magra tetap akan pergi agar perang di antara dua kerajaan tersebut bisa mereka hindari. Kemudian saat berada di kamar mereka, Magra mencoba memberitahu Baba jika dia terpaksa menikah dengan Harlan karena situasi mereka yang sangat berbahaya dan juga pasukan Pensa hanya patuh kepada Harlan, dan untuk itu maka Ratu Ken menyuruhnya untuk menikah dengan Harlan agar membuat sebuah aliansi dan pernikahan mereka hanyalah sebuah sandiwara. Keesokan harinya Jun memerintahkan anak buahnya yang masih setia kepadanya yang bernama Todd. Todd lalu memberikan pesan kepada Paris jika Jun mau bertemu dengan Magra. Maka setelah itu, Todd pun membawa Magra dan juga Baba menuju tempat persembunyian Jun. Setibanya di sana, Magra pun bersyukur karena Jun masih hidup. Namun Jun menjelaskan jika dia membutuhkan banyak waktu untuk mencari dan meyakinkan pasukannya yang masih bisa setia kepadanya agar keberadaan Jun tidak diketahui oleh Ratu Ken, agar rencana menggulingkan sang ratu akan menjadi lebih mudah. Magra lalu memberitahu jika dia juga telah memikirkan rencana tersebut. Lalu pada malam harinya, seorang prajurit datang dan menemui Harlan. Prajurit itu memberitahu jika kuda yang digunakan Karingan telah kembali, tapi Karingan tidak ada di kuda tersebut. Prajurit itu lalu memberikan tas yang ada di kuda tersebut kepada Harlan. Dan saat di dalam kamarnya, Harlan lalu membuka isi tas tersebut. Dan alangkah terkejutnya Harlan ketika menemukan kepala adiknya itu ada di dalam tas tersebut. Magra yang mendengar teriakan Harlan lalu mendatangi kamarnya. Magra yang masuk ke dalam kamar Harlan mendengar suara Harlan yang sedang histeris. Magra pun mencoba menenangkan Harlan dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan histeris, Harlan mengatakan jika adiknya telah tewas dipenggal. Sementara itu, Edo menyuruh Ren menjadi bagian dari delegasi kerajaan Trifantian untuk bertemu dengan perwakilan kerajaan Payan. Sebelum Ren pergi, Edo memberikan plakat kepada Ren dan mengangkatnya sebagai seorang kapten di pasukannya. Edo lalu menyuruh Ren untuk mengusahakan agar kedua perwakilan kerajaan tersebut tidak mencapai kata sepakat agar rencana Edo untuk menghancurkan kerajaan Payan dan membunuh Baba dan keluarganya bisa terpenuhi.
Kemudian keesokan harinya, Paris terbangun dari mimpinya, di mana Paris mendapatkan penglihatan jika pertemuan Maghra dan perwakilan Trifantian akan menjadi sebuah tragedi pembantaian. Mendengar itu, maka Haniwa langsung pergi menyusul ayah dan ibunya dengan menggunakan seekor kuda. Sementara itu, Baba, Maghra, dan juga Harlan tiba di sebuah tempat yang akan menjadi tempat perundingan perdamaian bersama dengan kerajaan Trifantian. Sebelum berkemah dan membahas hal itu, mereka saling memeriksa dan mengumpulkan senjata untuk menjaga keamanan di dalam kemah. Sebelum Maghra dan Baba masuk ke dalam, Haniwa pun tiba di tempat tersebut. Haniwa lalu memberitahu ayah dan ibunya jika Paris mendapatkan penglihatan jika ini adalah sebuah jebakan. Tapi mereka tidak bisa membatalkan pertemuan ini, karena jika kerajaan Payan membatalkan pertemuan tersebut, maka itu sama saja mereka mendeklarasikan perang kepada kerajaan Trifantian. Maka mereka berdua pun terpaksa masuk ke dalam kemah. Setibanya di dalam, maka perundingan kedua kerajaan tersebut dimulai. Maghra lalu menjelaskan alasan Ratu Ken menginginkan perang, yaitu karena beberapa wilayah Payan telah diambil dan diakuisisi secara sepihak oleh kerajaan Trifantian. Tapi perwakilan dari Trifantian itu mengakui bahwa mereka tidak pernah melakukan hal tersebut. Belum lagi, Maghra mengatakan jika kerajaan Trifantian harus meminta maaf secara terbuka kepada kerajaan Payan karena telah melakukan penyerangan terhadap istana Kanzua. Mendengar hal itu, maka delegasi tersebut sama sekali menolak karena mereka sama sekali tidak pernah menyerang istana Kanzua. Delegasi kerajaan Trifantian itu lalu mengatakan jika mereka telah membunuh adik Harlan, yaitu Karagan, yang telah masuk dan memata-matai kerajaan Trifantian. Pendengar itu, maka membuat Harlan menjadi sangat marah dan memukul delegasi dari kerajaan Trifantian tersebut. Kapten Goset lalu masuk dan mencoba menenangkan Harlan yang sudah tak terkendali, dan karena itu, maka perundingan akan dilanjutkan besok. Sementara itu, di istana, Paris datang menemui Kofun yang sedang berlatih di kamarnya. Kofun berharap agar dia bisa menguasai teknik penggunaan pedang, agar dirinya bisa menolong ayah dan ibunya jika ada masalah. Namun saat Paris menyentuh Kofun, Paris merasakan jika Kofun telah berubah. Paris lalu memberitahu Kofun jika dia harus berhati-hati dengan Ratu Ken karena sang ratu itu sangat licik dan bisa saja memperalat Kofun. Tapi Kofun sama sekali tidak mempercayai hal itu. Sementara itu, Harlan telah mengatur sebuah pembicaraan rahasia bersama dengan salah satu delegasi dari kerajaan Trifantian agar mereka bisa menyusun rencana bersama untuk memastikan perdamaian bisa terpenuhi. Di dalam ruangan itu, Maghra menjelaskan jika soal penyerangan kerajaan Trifantian ke istana Kanzua hanyalah kebohongan yang dikatakan kakaknya, yaitu Ratu Ken. Dan sekarang, Maghra akan mengusahakan agar dia bisa memulihkan kakaknya itu untuk mencegah perang ini terjadi. Karena delegasi Trifantian itu tahu jika mereka juga tidak menginginkan perang tersebut. Maka mereka pun akhirnya sepakat untuk membuat pertemuan besok hanya akan berakhir dengan perdamaian. Besoknya, mereka pun bertemu dan menjalankan rencana tersebut. Delegasi dari Trifantian itu pun berpura-pura menerima syarat dari kerajaan Payan agar mereka memberikan permintaan maaf secara terbuka agar perang kedua kerajaan tersebut tidak akan terjadi. Lalu pada malam harinya, beberapa orang tidak dikenal menyusup masuk dan membunuh beberapa orang. Baba yang merasakan kehadiran mereka pun terbangun dan mencoba mencari orang tersebut. Lalu Baba berhasil melawan salah satu penyusup itu. Baba lalu memberitahu semua orang jika ada penyusup yang sedang masuk ke dalam kemah. Sedangkan satu penyusup lainnya masuk ke dalam tenda dan membunuh dua delegasi kerajaan Trifantian. Salah satu delegasi yang terluka itu pun keluar dari tenda. Tapi karena lukanya yang sangat parah, maka delegasi itu pun juga harus tewas. Uren dan Haniwa pun datang dan melihat salah satu delegasi yang tewas itu. Maka akhirnya Uren menyalahkan Haniwa dan juga Baba jika ini adalah perangkap yang mereka buat untuk menyerang kerajaan Trifantian. Tapi Haniwa mencoba menjelaskan jika penyusup itu bukanlah dari kerajaan Trifantian. Namun Uren sudah terlanjur kecewa karena telah merasa dikhianati, maka Uren pun kembali ke kerajaan Trifantian. Maghra yang mengecek tangan dari penyusup itu yang memiliki cap dari kerajaan Payan, maka Maghra yakin jika penyusup tersebut adalah orang suruhan dari Ratu Ken yang memang sangat ingin memulai perang dengan kerajaan Trifantian. Baba lalu menyuruh mereka untuk segera berkemas sebelum kabar ini sampai di kerajaan Trifantian. Setibanya di sana, Maghra yang melihat kakaknya itu sedang makan lalu mendatanginya. Dan tanpa sepatah kata apapun, Maghra mengungkapkan kemarahannya dengan melempar piring makan kakaknya tersebut. Sedangkan di kerajaan Trifantian, Uren memberitahu peristiwa itu kepada Edo. Edo yang mendengar itu menanyakan bagaimana bisa Uren selamat dari peristiwa itu jika penyusup bisa membunuh dua delegasi lainnya. Uren lalu menyusun puzzle yang sedang dimainkan oleh Edo. Dan saat Edo meraba puzzle tersebut, semua kepingan puzzle itu telah tersusun sempurna. Maka Edo pun sadar jika Uren selama ini bisa melihat. Karena dalam perundingan yang gagal itu, maka sekarang mereka harus mempersiapkan pasukan untuk berperang melawan kerajaan Trifantian. Lalu di dalam istana kerajaan Payan, saat Ratu Ken mengumumkan untuk menyiapkan pasukan,
Tiba-tiba saja Tamakti Jun masuk ke dalam ruangan sidang dan memberitahu jika selama ini Ratu Ken membohongi mereka, di mana sang ratulah yang telah menghancurkan istana Kanzua dan membunuh seluruh rakyat Payan di Kanzua. Tapi Ratu Ken membantah hal itu dan menyuruh prajurit untuk menangkap Jun. Tapi seluruh pasukan kerajaan Payan telah memihak kepada Jun. Magra pun memberikan kesaksiannya dan membenarkan ucapan dari Jun. Begitupun dengan Harlan yang sudah mengetahui kebohongan Ratu Ken, menyatakan tidak akan lagi membela sang ratu. Tamakti Jun lalu mengumumkan jika Ratu Ken telah diganti dengan adiknya, yaitu Putri Magra, yang akan menjadi ratu kerajaan Payan selanjutnya. Dan karena ada begitu banyak kesalahan dari sang ratu, maka Jun akan membunuhnya di hadapan Dewan Kerajaan. Namun saat Jun akan memenggal kepala Ken, Paris lalu memberitahu jika Ken telah mengandung dan bayi yang dikandungnya memiliki hak untuk hidup walaupun ibunya memiliki dosa yang sangat besar. Maka dari itu, Jun memerintahkan kepada prajuritnya untuk menangkap Ken dan merantainya di kamarnya sebagai seorang tahanan. Setelah itu, maka Magra yang telah dinobatkan sebagai ratu kerajaan Payan selanjutnya, maka memimpin sidang dalam menyiapkan rencana untuk mengalahkan kerajaan Trifantian, di mana Kapten Goset memberitahu jika pasukan Trifantian sebuah tiba di daerah yang bernama Wood Valley dan dalam waktu 6 hari mereka akan segera tiba di kota Pensa. Jun lalu menyarankan agar mereka segera pergi ke benteng Green Hill Gap untuk mencegah pasukan Trifantian menuju Pensa, di mana benteng tersebut memiliki keunggulan yang dapat menguntungkan mereka. Mendengar itu, maka Ratu Magra memerintahkan Kapten Goset untuk menyiapkan pasukan ke benteng tersebut. Haniwa dan Kofun yang berada di ruangan itu pun memohon agar bisa ikut berperang di garis depan, tapi Baba melarang mereka berdua ikut karena Baba tidak ingin kedua anaknya tewas di medan pertempuran. Tapi Kofun dan Haniwa memaksa untuk ikut karena mereka memiliki penglihatan yang akan menjadi keuntungan bagi pasukan kerajaan Payan. Lalu sebelum mereka pergi berperang, Kofun mendatangi Ken di kamarnya. Kofun menanyakan tentang bayi yang dikandung oleh Ken. Lalu Ken mengatakan jika bayi yang dikandungnya adalah bayi Kofun. Mendengar itu, Kofun menjadi sangat emosi karena Ken telah memanfaatkannya selama ini. Kemudian sebelum pasukan kerajaan Payan pergi, Ratu Magra berdiri di hadapan mereka untuk memberikan motivasi kepada rakyatnya, di mana Magra yakin jika pasukan Trifantian akan kalah dalam menghadapi pasukan kerajaan Payan. Setelah itu, seluruh pasukan Payan pun berangkat menuju medan tempur di benteng Green Hill Gap. Baba memberikan pesan kepada Paris untuk memanggil suku-suku yang ada di kerajaan Payan ini untuk membantu mereka juga. Magra juga memberikan doa kepada kedua anaknya dan suaminya Baba agar mereka bisa kembali dengan selamat dan memenangkan pertempuran. Setelah pasukan kerajaan Payan itu pergi, maka Paris meminta kepada Toad, salah satu anak buah Jun yang ditugaskan untuk pergi bersama dengan Paris untuk menemaninya ke suku-suku pedalaman. Kemudian di malam hari, saat seluruh pasukan Payan telah pergi ke medan pertempuran, maka Edo menyewa seorang pembunuh bayaran untuk masuk ke dalam istana kerajaan Payan dan membunuh semua keluarga kerajaan. Mereka pun berhasil melumpuhkan penjaga satu persatu. Namun saat berada di dalam istana, Ratu Magra pun menyadari jika ada seseorang yang telah datang dan berniat jahat kepadanya, maka Magra segera mempersiapkan dirinya. Lalu saat salah satu pembunuh bayaran itu masuk ke dalam kamar Magra, Magra yang sudah siap lalu melawan pembunuh bayaran tersebut. Dengan menggunakan pedang miliknya, maka Magra berhasil membunuh salah satu dari mereka. Kemudian satu pembunuh bayaran yang lainnya datang dan juga akan membunuh Magra. Dan saat Magra sudah terdesak, maka Harlan datang dan mencoba menyelamatkan Magra. Harlan lalu menyuruh Magra untuk segera kabur dan menyelamatkan diri, sementara dia akan melawan pembunuh bayaran tersebut. Tapi Magra tidak ingin meninggalkan Harlan sendirian. Dan saat Harlan sudah ditusuk oleh pembunuh bayaran itu, maka Magra mencoba menyelamatkan Harlan. Tapi Magra juga tidak berhasil. Kemudian saat Magra juga sudah hampir tewas dicekik oleh pembunuh bayaran tersebut, untungnya saja Magra berhasil menemukan sebuah benda dan menusukkan benda tersebut ke mata pembunuh bayaran itu hingga membuatnya tewas seketika. Lalu Magra yang melihat Harlan terluka segera memanggil tabib untuk mencegah luka dari Harlan semakin parah. Di tempat lain, pasukan kerajaan Payan telah tiba di medan pertempuran. Terlihat 160 prajurit kerajaan Payan akan melawan 350 tentara Trifantian. Haniwa yang melihat Wuren ada di dalam pasukan Trifantian itu meminta izin kepada ayahnya untuk pergi bertemu dengannya. Haniwa mencoba menyuruh Bren untuk membatalkan pertempuran tersebut. Dan setelah mendapatkan izin dari ayahnya, maka Haniwa pun menemui Wuren. Saat bertemu, Haniwa lalu membujuk Wuren untuk memberitahu komandan pasukan Trifantian agar membatalkan perang tersebut karena Ratu Ken telah diturunkan dari tahtanya dan sekarang ibunya yang telah menjadi ratu kerajaan Payan.
Tapi Uren sama sekali tidak bisa melakukan hal tersebut karena Edo sebagai komandan pasukan pasti tidak akan menerima saran darinya. Uren lalu memberikan Haniwa tameng dan menyuruhnya untuk segera berlindung dari pasukan Trifantian. Dan tak berselang lama kemudian, trompet perang kerajaan Trifantian pun bergema dan pasukan pemanah kerajaan Trifantian mulai memanah pasukan kerajaan Payan. Dan karena serangan panah tersebut membuat beberapa pasukan kerajaan Payan tewas. Mereka lalu masuk ke dalam benteng dan menutup benteng tersebut agar mengulur waktu sebelum Paris datang dan membawa pasukan tambahan. Melihat itu, maka Edo menyuruh pasukannya untuk bergerak maju menyerang pasukan kerajaan Payan di benteng tersebut. Edo memerintahkan prajuritnya untuk merobohkan pintu gerbang dari benteng tersebut. Di dalam benteng, Baba menginstruksikan kepada pasukan kerajaan Payan untuk tetap di posnya mereka masing-masing dan menjalankan rencana mereka. Dan tiba-tiba saja, Baba mendengar suara dari pasukan yang telah datang dan membantu mereka. Paris dan Thoth berhasil membujuk suku-suku pedalaman untuk berperang bersama dengan kerajaan Payan. Mereka adalah suku Valier, suku Salvin, suku Yelis, dan suku Riene yang datang dan siap bertempur mempertahankan kerajaan Payan dari ancaman kerajaan Trifantian. Sementara itu, di istana kerajaan Payan, Ratu Magra datang menemui kakaknya di kamarnya. Magra menanyakan ayah dari bayi yang sedang dikandung oleh Ken. Mendengar itu, maka Ken memberitahu Magra jika ayah dari bayi yang dikandungnya adalah Kofun. Magra yang mendengar itu pun menjadi sangat marah karena Ken memperalat Kofun anaknya. Maka Magra memberitahu Ken jika bayi yang dikandungnya itu telah lahir, maka dia akan mengambilnya lalu membunuh Ken atas dosa-dosa yang telah Ken lakukan selama ini. Kemudian Magra melihat keadaan Harlan yang sedang diobati oleh tabib kerajaan. Di saat mereka berbicara, salah satu pengawal kerajaan datang dan memberitahu jika pasukan kerajaan Payan dan pasukan kerajaan Trifantian telah sampai di lokasi pertempuran. Kembali ke medan pertempuran, di mana Baba mengumpulkan pasukan dan memberikan mereka motivasi agar setelah mereka kembali dari pertempuran, mereka tidak bermain slot dan judi online. Maka Baba membakar semangat para prajuritnya agar mereka bertempur di medan perang ini dengan jiwa dan raga mereka demi kehormatan tanah dan rumah mereka dan untuk melindungi keluarga mereka yang saat ini mendoakan keselamatan mereka dan agar mereka bisa kembali pulang dengan kemenangan dan berkumpul bersama dengan keluarga mereka lagi. Maka setelah itu, Baba menyuruh prajuritnya untuk membuka gerbang benteng tersebut dan menjalankan rencana yang telah mereka siapkan. Saat gerbang benteng itu dibuka, maka Edo memerintahkan beberapa pasukannya untuk masuk dan mengecek keadaan di dalam benteng. Namun saat beberapa pasukannya itu telah masuk, Baba seketika keluar dari belakang gerbang dan membunuh prajurit tersebut. Kemudian beberapa pasukan kembali masuk ke dalam benteng. Namun dari atas benteng itu, Haniwa dan beberapa pasukannya keluar dan menyerang pasukan Trifantian dengan panah dan juga tombak. Melihat hal itu, Edo lalu menyuruh agar pasukan pemanah maju yang akan diarahkan oleh seorang anak laki-laki yang bernama Rock. Karena Rock bisa melihat dan memberitahu di mana posisi pasukan kerajaan Payan, maka pasukan itu berhasil membunuh beberapa pasukan Payan dengan sangat mudah. Tapi kerajaan Payan mengeluarkan perangkap lagi yang akhirnya membunuh pasukan pemanah tersebut. Karena mendengar pasukannya telah banyak yang tewas, maka Edo memerintahkan untuk segera masuk dan menyerang benteng itu dengan kekuatan penuh. Maka mereka pun akhirnya bertarung di dalam benteng tersebut. Baba dan Jun lalu memancing pasukan Trifantian ke dalam sebuah celah sempit. Lalu Baba mengeluarkan minyak yang telah mereka gantung di sekitar dinding celah tersebut. Lalu saat berada di ujung celah, maka Baba membuat api yang akan membakar celah tersebut yang telah mereka siram dengan minyak. Saat Baba berhasil menyalakan api, maka Baba menyuruh Jun untuk segera mundur. Lalu Baba membakar celah itu yang akhirnya menewaskan banyak pasukan Trifantian. Setelah itu mereka keluar dari celah tersebut dan kembali memancing pasukan Trifantian menuju celah yang lainnya. Setelah berada di ujung celah tersebut, maka Baba menyuruh Jun dan yang lainnya untuk melawan pasukan Trifantian, sedangkan dia akan menarik sebuah batu dari atas celah tersebut. Kemudian saat tali dari atas tebing itu telah dijatuhkan, maka Baba menyuruh mereka untuk segera memanjat tebing tersebut. Lalu saat Baba berhasil menjatuhkan batu yang ada di atas tebing itu, maka membuat celah itu menjadi hancur. Yang ternyata celah itu adalah sebuah sungai kecil yang membeku, dan dengan batu tersebut membuat es yang melapisi sungai itu menjadi hancur dan akhirnya menenggelamkan para pasukan Trifantian. Baba yang telah menjatuhkan batu tersebut lalu menaiki tebing itu juga dengan tali yang telah disiapkan tadi. Sementara itu Wuren yang melihat jika ini adalah perangkap, maka menyuruh seluruh pasukan Trifantian agar mundur. Namun karena retakan es itu semakin parah, maka banyak dari pasukan Trifantian tewas tenggelam, termasuk Wuren. Namun Wuren akhirnya bisa kembali naik ke atas permukaan sungai dan juga berhasil selamat. Kemudian saat pertempuran tersebut telah selesai dan pasukan kerajaan Trifantian yang tersisa ditangkap, maka Haniwa
yang menemukan Wuren lalu datang dan melepaskan Wuren. Haniwa lalu membawa Wuren menuju gerbang benteng dan menyuruhnya untuk segera kembali ke kerajaan Trifantian. Kofun yang melihat hal itu maka mempertanyakan alasan Haniwa melepaskan salah satu pasukan Trifantian tersebut. Namun Haniwa tidak bisa menjelaskan alasannya kepada Kofun dan langsung pergi meninggalkan adiknya itu. Sementara itu, Baba yang mendengar sebuah peluit maka mendatangi sumber suara dari peluit tersebut. Ternyata peluit itu ditiup oleh Edo yang memberikan kode kepada kakaknya untuk melawannya 1 lawan 1. Setelah berada di jembatan tersebut, maka Baba pun melawan adiknya itu. Namun, setelah Baba memiliki kesempatan untuk membunuh adiknya itu, Baba tidak sanggup. Baba lalu melepaskan adiknya dan akan segera pergi. Tapi saat Baba berjalan pergi, dari arah belakang, Edo lalu menyerang Baba dan mengambil pedang yang dipegang oleh Baba. Edo lalu menghunuskan pedang tersebut dan mengenai perut Baba. Untungnya saja, Baba berhasil menahan pedang itu dengan kedua tangannya. Lalu Baba mengambil pedang tersebut dan menusukkannya kembali ke jantung adiknya tersebut. Baba pun menyesali perbuatannya itu karena sudah tidak ada pilihan lagi selain membunuh adiknya, yaitu Edo. Di saat-saat terakhirnya, Edo mengatakan jika dia telah dilahirkan sebagai pejuang, dan sebagai pejuang maka sudah selayaknya dirinya mati di medan pertempuran. Maka Edo pun akhirnya tewas di tangan sang kakak, Baba Foss. Kemudian akhirnya mereka pun kembali pulang. Magra pun sangat senang melihat kedua anaknya dan juga Baba pulang dengan selamat. Setelah itu Magra mengumpulkan para pemburu penyihir di depan istana. Magra mengucapkan terima kasih atas dedikasi mereka selama ini, karena untuk sekarang Magra akan membubarkan pasukan pembunuh penyihir tersebut, karena mereka akan dijadikan pasukan khusus penjaga kerajaan, di mana Jun telah diangkat menjadi kepala jenderal pasukan tersebut. Kemudian setelah diangkat menjadi kepala pasukan yang baru itu, maka Tamakti Jun memberitahu pasukannya jika sekarang tugas mereka telah berubah, bukan lagi memburu penyihir, tapi melindungi sang ratu dan juga kerajaannya. Oleh karena itu, Jun memulihkan pasukannya untuk pergi atau tetap menjadi pasukannya kembali. Mendengar itu, beberapa pasukannya pun kecewa dan memilih untuk mengundurkan diri sebagai pasukan kerajaan. Di tempat lain, Oloman yang telah menyelesaikan sebuah alat memperlihatkannya kepada salah satu prajurit kerajaan Trifantian. Ternyata, alat itu adalah sebuah bom yang berhasil diciptakan oleh Olomon yang bisa menjadi senjata baru bagi kerajaan Trifantian. Baba memilih pergi dari kerajaan Payan saat semua istri dan anak-anaknya masih tertidur. Sedangkan di dalam kamarnya, Ken memanggil Paris untuk mengecek kondisi bayinya. Namun saat mengeceknya, Paris mengatakan jika bayinya masih sehat. Tapi itu hanyalah tipuan dari Ken, di mana Ken secara tiba-tiba membunuh Paris setelah menyayat leher Paris dengan menggunakan sebuah pisau. Ken juga akan membunuh anak yang dikandungnya tersebut daripada harus menyerahkannya kepada Magra. Dan film C season 2 pun berakhir. Lanjut ke season 3 ya guys. Link ada di bawah.